Kita lanjut pertemuan yang minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pengelolaan kualitas udara. Definisi beberapa sumber polutan, mulai dari emisi, ambien, gitu ya, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. Lalu yang terakhir adalah mengenai pencemar primer dan pencemar sekunder. Saya kira kemarin sudah kita bahas, bahkan kita sudah tampilkan videonya gitu ya. Ini adalah pencemar primer. Ini prinsipnya adalah kemarin adalah pencemar yang dirilis dari sumber polutan. Artinya apa? Ini posisinya masih pada emisi udara, gitu ya, masih pada emisi udara. Posisinya masih ada di telepon, posisinya masih ada di knalpot. Gitu. Lalu pencemar sekunder itu ketika dia sudah bereaksi dengan unsur lain, ketika sudah rilis ke lingkungan, ketika dia sudah menjadi udara ambien, ya terjadilah pencemar sekunder. Itu kira-kira ya. Maka yang kita pelajari ada beberapa pencemar, ada beberapa pencemar baru karena hasil reaksi dari pencemar primer tersebut di udara. Apakah dia bereaksi dengan polutan yang lain, apakah dia bereaksi dengan air, atau bahkan dia bereaksi dengan oksigen yang ada di atmosfer. Ada beberapa kemarin pencemar sekunder yang terjadi, gitu ya, yang menimbulkan fenomena terhadap kondisi udara yang ada di permukaan bumi. Ketika kita berbicara mengenai pencemaran udara, maka kita juga bisa berbicara skala global. Pencemaran udara yang terjadi pada suatu wilayah, nanti dia skalanya akan menjadi skala global. Karena pada prinsipnya, pencemaran udara ini akan dipengaruhi oleh kondisi meteorologis suatu lokasi. Kondisi meteorologis inilah nanti yang akan mengakibatkan bagaimana proses dispersi pencemaran udara itu terjadi. Kita masih ingat kemarin kalau di Sumatera itu kebakaran hutan, itu Singapura yang kena asapnya gitu ya. Bahkan Malaysia juga kena. Begitu juga nanti pencemar di wilayah lain bisa jadi dia akan mempengaruhi kondisi udara di wilayah yang lain. Nah, ini karena proses meteorologis yang terjadi. Ini adalah pencemar sekunder yang terjadi karena reaksi pencemar yang berupa karena reaksi tertentu antara dua atau lebih kontaminan. Kemarin sudah kita pelajari ini ya. Ini adalah pencemar primernya. Bisa NOx, jadi ditulisnya itu NOx. NOx ini bisa berupa NO maupun NO2 gitu ya. Tapi biasanya NOx ini, mobil saus pencemar itu lebih banyak terbentuk, dari proses pembakaran itu lebih banyak terbentuk NO2. Makanya parameter kunci yang diukur itu selalu NO2. Begitu juga dengan SOX, bisa SO, bisa SO2 maupun SO3. Tapi yang paling terbanyak terbentuk itu adalah SO2. Ya, ada NOS, PM ini partikulat meter, lalu dan sebagainya. Ini dari mobil saus, ini dari industrial saus.
Biasa kalau ini disebut sebagai non-point source, ini adalah point source. Ya, ini yang bergerak. Ini non-point source, ini point source. Ini juga non-point source. Bisa jadi macam-macam. Ya. Di udara dia akan bereaksi karena reaksi kimia maupun kondisi meteorologis, akhirnya terjadilah ini. PM, meningkatnya particulate matter, apalagi kalau PM ini nanti di udara, particulate matter itu particulate ini ya, solid ya, partikel solid yang ada di udara ya, asap misalnya gitu ya, ya diukur sebagai debu itu. Ketika di udara, maka ketika dia bereaksi dengan unsur lain, dengan air, itu maka dia akan terikat. Dia akan terikat di atasnya, makanya jadi kabut gitu ya, full. Acid rain, hujan asam. Gitu ya. Ini biasa disebut apa kemarinnya, hujan asam ya. Kemudian dan sebagainya. Yang terakhir yang kita pelajari kemarin adalah adanya acid rain, lalu ada apa tuh? Ada global warming, ada climate change. Yang endingnya adalah yang dikhawatirkan adalah terjadinya climate change. Climate change. Karena pada prinsipnya begini, pencemar ini semua, apakah itu antropogenik maupun bersumber dari alam, ketika rilis, ketika dia keluar, maka dia akan berada pada atmosfer, di atas bumi. Apapun itu bentuknya, dia akan ada di situ, dia tidak kemana-mana. Dia nggak kemana-mana. Lalu dia akan bereaksi di atas, bereaksi dengan unsur lain, macam-macam. Bahkan bereaksi dengan ozon yang memang sudah ada di atmosfer, O3. Lalu kemudian akan terbentuk unsur lain, senyawa lain di atas. Yang pada akhirnya nanti ketika terjadi hujan, maka semua polutan itu akan jatuh ke permukaan bumi. Jatuh ke permukaan, semua. Mau beratnya kah, mau partikulat meternya, dia jatuh ke permukaan bumi. Maka biasanya, jika lama tidak hujan, maka kondisi pencemar udara itu buruk gitu ya. Beberapa konsentrasi tinggi, semua pencemar akan tinggi konsentrasinya di udara. Tapi ketika sudah hujan, udaranya aman, presipitasi, maka dia akan jatuh ke permukaan bumi. Bersih akhirnya udara itu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dengan kondisi air permukaan di atas bumi. Semua polutan akan masuk ke badan air. Ini yang keduanya gitu, yang kadang-kadang ini dipisahkan dari sebuah model pengelolaan lingkungan gitu. Udara ya udara, pokoknya hujan, setelah hujan kan beres. Bahkan dibuat hujan buatan toh, dibuat hujan buatan gitu ya, disebar garam apa di atas, lalu supaya hujan dan udara beres gitu. Tapi masalahnya semua polutan itu akan turun ke bumi lagi gitu. Dan dia sudah berupa unsur lain, bisa sudah berupa H2SO4 gitu ya, beberapa HCl dan sebagainya. Itu. Lalu efek yang saya kira akan melibatkan skala global adalah adanya global warming. Ini akibat pencemar udara yang dihasilkan, apakah itu antropogenik atau tidak. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya begini, pencemaran udara akibat alam pun itu sebetulnya ada campur tangan
antropocene. Ada campur tangan manusia. Gitu ya, ada campur tangan manusia. Misalnya badai, kebakaran. Itu meskipun itu alam, tetapi ada faktor dari manusia yang menyebabkan itu terjadi. Gitu ya, suhu bumi makin panas gitu. Lalu kemudian ya akhirnya sering terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Oke ya. Ini yang apa namanya? Ini yang menjadi, ini kenapa nutupin ini ya? Ini kemarin sudah kita bahas lah ya. Ada CO, SO2NO, lalu CO2, NO2, dia jadi HNO3 di udara, jadi SO3, jadi H2SO4, ada O3, dan sebagainya. Ini jadi pencemar sekunder. Saya kira udah kita ini kan. Lalu kita lihat yang ini dulu. Untuk memperjelas Anda bagaimana proses terjadinya pemanasan global dan climate change. Jadi pada prinsipnya nanti global warming dulu, mungkin sekarang kita udah terjadi ya, kita udah mengalami global warming. Yang selanjutnya, next-nya akan terjadi climate change. Jadi cuacanya yang berubah. Cuacanya yang berubah. Nah, cuaca yang berubah ini yang dikhawatirkan. Jika nanti sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai misalnya, kita tidak ada lagi musim kemarau. Hujan terus. Bagaimana? Karena memang perubahan atmosfer. Atau bahkan dibalik, kita tidak pernah hujan, kemarau terus. Atau justru kemaraunya jadi panjang, 6 bulan kemarau terus, tidak pernah hujan. Ini akan berubah. Nah, ini sudah pada proses climate change. Mungkin yang kita rasakan sekarang baru global warming gitu ya. Kita lihat. Coba saya akan share. Sarapan Anda tetap on cam ya. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Lihat Pak. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran? Tidak ada suaranya Pak. Oke. Ada ya? Ada Pak. Oke. Ini tentang kemarin kita sudah pelajari kan pencemar primer, ya, lalu pencemar sekunder. Oke, nanti pencemar sekunder ini terjadi di atmosfer dan efeknya terhadap manusia, terhadap bumi, terhadap semuanya yang ada di permukaan bumi gitu ya, terutama untuk yang global warming dan climate change. Global warming and greenhouse effect. Earth, the third planet from the sun, the only planet having a vast diversity of life forms. While other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has a relatively stable temperatures. What is that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It is the Earth's atmosphere, which is a thin blanket of air surrounding the Earth from all sides. This air is a mixture of many different gases. Just like an umbrella which protects us from sun and rain, this thin layer of air protects Earth from the harmful radiations from Yang the belum sun. on cam saya rekam untuk on cam ya sebelum di remove.
But this stable temperature is rising every passing year. Oceans are getting warmer. Significant shift in the climate is seen. Glaciers are melting. Why is all this happening? What should be done to stop all this? We'll find the answer to all these questions through this session. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations, in the form of visible, ultraviolet, and infrared, have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface. Lapisan ozon kita itu kan ini ya, fungsinya itu kan untuk memantulkan atau melindungi kita dari sinar UV secara langsung dari sinar matahari yang dipancarkan gitu ya. Jadi dikembalikan oleh si ozon, lapisan ozon O3 tadi ya, O3. Lalu ada beberapa gitu ya, ada beberapa radiasi panas itu diabsorpsi oleh permukaan bumi, memang dia tembus ke sini. Lalu ada beberapa nanti akan dikembalikan, refleksi, akan dipantulkan lagi kembali ke atmosfer. Tetapi adanya pencemaran udara, polutan itu dia kan ada di atmosfer, ada di lapisan atmosfer ini. Polutan yang kita rilis itu dari emisi itu, maka ketika ada polutan, ya seharusnya dia kembali ke atmosfer, dia kembali lagi. Harusnya dia dipantulkan kembali ke atmosfer, dia balik lagi ke bumi. Gitu. Which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends, but are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excessive greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it,
many nations of the world have come together to sign an international treaty, the Kyoto Protocol. The major objective of this protocol are commitment to reduce greenhouse gases by about 5% below their 1990 levels. But what can be done by us? How can we contribute in reducing global warming and also its consequences? Well, planting more number of trees, reducing waste generation, reducing the use of products which generate greenhouse gases, using energy efficient appliances, increasing the fuel efficiency of vehicles, using more renewable energy, or say switch into greener ways which causes less harm to our environment. That's all for today. I hope you found this session very informative and you got a thorough knowledge of what global warming is. I hope you like our video. You can also buy our courses in the form of DVD. Oke, saya kira sudah ada gambaran ya mengenai itu ya. Bagaimana terbentuknya global warming atau nanti dia akan menimbulkan climate change. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, itu kan berarti sudah jelas ya bahwa emisi yang dikeluarkan baik itu karena maupun dari kegiatan manusia kan mengeluarkan emisi atau pencemar gitu ya, dan nanti pada prinsipnya di atmosfer dia akan bereaksi dan akhirnya terbentuklah yang disebut sebagai tadi global warming. Tapi mesti diingat bahwa sebelum dia itu relate ke atmosfer, tentu saja kan kita akan tercemar di permukaan bumi. Artinya bahwa di area kita itu pasti akan tercemar duluan toh. Sebelum dia, jadi gini, emisi yang dikeluarkan ke atmosfer itu dia bergerak secara vertikal maupun secara horizontal di atmosfer, termasuk kita ini. Bisa jadi dia itu bergerak secara horizontal. Gitu ya. Biasanya dia bergerak secara horizontal. Kalau dia bergerak secara vertikal, maka dia akan langsung ke udara, ke atmosfer udara. Tapi dia kalau vertikal, dia akan di sekitar kita, gitu ya. Masih pada wilayah masih pada wilayah udara ambien yang kita hirup gitu. Jadi gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, terus gimana kita? Menurut Anda gimana? Tadi kan sudah tidak bisa lagi tuh ke udara, lalu ke atmosfer gitu. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan gitu, jika kondisinya seperti itu gitu? Apakah nanti pada akhirnya kita akan mengalami global warming dan climate change? Apakah itu akan terjadi pada akhirnya gitu ya? Menurut Anda gimana? Apakah itu akan terjadi gitu ya? Atau mungkin bisa ditangani sejak sekarang? Mungkin kalau sekarang kita sudah mulai global warming ya. Ada yang mau menyampaikan usul atau apa?
Silakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah itu nanti, kan pencemaran selalu terjadi kan ya, day to day, emisi udara, pabrik, apa semuanya, tiap hari mereka itu rilis ke udara. Terus kira-kira gimana tuh solusinya? Gimana solusinya? Apakah tetap aja seperti ini kita tinggal menunggu gitu ya, setelah global warming ya kita climate change. Kalau perubahan iklim sudah, misalnya suhu bumi meningkat, pasti kan suhu air meningkat, biota perairan juga nggak akan bisa hidup dengan perubahan suhu. Es mencair, terus kemudian terus vegetasi juga tidak akan bisa tumbuh pada kondisi vegetasi yang tidak sesuai dengan suhu tumbuhnya kan ya, vegetasi juga mati. Biota di perairan mati. Lalu gimana ya solusinya? Menurut Anda gimana? Pak, izin jawab Pak. Ya. Silakan. Kalau menurut saya Pak, kan tadi kita tahu kalau emisi yang lumayan banyak keluar itu yang CO2 ya Pak, dari kendaraan bermotor terutama. Nah kemudian kalau misalnya sebelum terjadinya pemanasan global itu, CO2 itu bisa nanti kan diserap sama tanaman-tanaman, pohon-pohon terutama yang di hutan. Nah jadi kalau misalnya itu dapat diserap, otomatis CO2 nanti yang bakal menuju ke lapisan ozon nanti yang ke atas itu bisa berkurang Pak. Nah solusinya ialah alih fungsi hutan itu harus benar-benar sesuai sama prosedur. Jangan sampai ada yang kayak ngelakuin illegal logging, terus juga kemudian pemerintah juga harus lebih tegas, nggak ada istilah main belakang sama orang-orang yang istilahnya butuh kayu untuk furniturnya karena masih banyak Pak yang kayak gitu, korupsi-korupsi mengenai illegal logging walaupun sudah ada peraturannya. Jadi mungkin kita harus ya lebih mempersiapkan diri daripada sebelum hal buruk itu terjadi gitu Pak. Ya, bisa di copy. Ya. Saya mau menambahkan. Ya, silakan. Ya. Jadi selain kita menanam pohon itu seperti kata Fatur, juga karena tadi kan CO2 itu berasal dari kebanyakan dari kendaraan bermotor seperti mobil, di mana bahan bakar itu menggunakan bahan bakar fosil kan Pak. Nah kita di masa depan itu kita harus mencari alternatif. Sebenarnya alternatifnya udah ada Pak, dengan cara mengganti bahan bakar fosil dengan cara misalnya mobil listrik gitu kan Pak. Mobil listrik itu sudah diproduksi massal kan Pak kalau di Amerika sama perusahaan Tesla. Nah mungkin di Indonesia juga karena kita di sini kan banyak yang pakai motor, pakai mobil. Nah kita harus kayak mencari alternatif, mencari cara supaya gimana nanti di masa depan kita memakai kendaraan bermotor yang berasal sumbernya dari listrik, di mana sumber listriknya itu nanti bisa diambil dari cahaya matahari, panas surya. Itu kan alami daripada kita bahan bakar fosil yang sebentar lagi habis juga merusak lingkungan. Seperti itu Pak. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Bagus ya, visioner semua. Silakan yang lain lagi kalau ada. Silakan. Iya, karena kalau sudah rilis, gini, kadang-kadang orang berpikir itu bahwa pencemaran, air, udara, apapun lah itu dianggap bahwa tidak terlalu penting gitu ya, tidak terlalu ya nggak apa-apa kok gitu ya, tidak efeknya kan tidak langsung saya. Maka kadang orang berpikir ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang ada dapat duitnya aja dulu gitu ya kan. Eksploitasi sumber daya alam itu yang penting sekarang ada finansial yang dipakai untuk membangun ini, membangun itu. Tapi sebetulnya kalau sudah terjadi pencemaran lingkungan, itu posnya itu yang harus kita bayar itu sangat mahal. Bahkan mungkin kita tidak bisa mengembalikan lagi. Apakah mampu gitu ya? Mampu. Apa kita mampu ketika hutan itu sudah terkonversi, ada alih fungsi lahan, terus kembali lagi? Kira-kira bisa nggak? Tanah yang sudah vegetasi yang hilang karena tanahnya sudah ditambang, kira-kira bisa kembali lagi kah itu?
pasti ada kerusakan, karena tanah itu pasti rusak gitu ya. Yang awalnya vegetasinya misalnya meranti dan sebagainya, ya nanti tumbuhnya paling jadi apa? Jadi fast growing species. Gitu ya. Padahal kita perlu itu. Gitu ya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya gini, simpel. Sebetulnya jika tidak ada vegetasi ya, atau vegetasi itu berkurang gitu ya, sangat sedikit gitu. Kira-kira manusia bisa hidup nggak sih? Manusia bisa hidup nggak? Air ada. Mungkin air itu bisa dicari, bisa diolah. Air misalnya nggak bisa dong, karena kan nggak bisa minum. Bisa. Kan kita teknologi banyak, kita bisa desalinasi kok dari air laut kok. Bisa minum kita, masih bisa. Kira-kira kalau kita tidak ada itu, bisa hidup nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Karena? Nggak bisa, Pak. Karena apa ya? Karena kan oksigen itu diproduksinya sama tumbuhan. Jadi kalau misalnya vegetasinya sedikit, pasti nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen semua orang. Ya, betul. Bahwa kita kadang-kadang lupa bahwa vegetasi itu yang menghasilkan oksigen yang kita hirup gitu ya. Makanya itu prinsipnya. Kalau itu nggak ada ya, terus siapa yang produksi oksigen kita ini? Nggak bisa toh. Tuhan ciptakan vegetasi itu untuk memproduksi oksigen supaya bisa diisap manusia gitu. Lalu manusia mengeluarkan CO2 diisap oleh si vegetasi kan gitu toh ya. Jadi artinya sumber kehidupan kita bergantung di situ, bergantung di vegetasi. Vegetasi bergantung di mana? Dia akan bergantung pada kondisi lingkungan. Apa itu? Ya air, ya udara, ya tanah. Oke. Anggaplah ini kita terjadi global warming. Gitu ya. Kan siklusnya akan jadi berubah toh ya. Siklusnya akan jadi berubah toh. Karena kita akan mengalami kenaikan suhu bumi. Siklus apa yang berubah kira-kira? Siklus hidrologi akan berubah. Ya toh? Ketika siklus hidrologi berubah, nanti akan berpengaruh pada ketersediaan air. Kemudian perubahan cuaca. Gitu kira-kira ya. Jadi selain vegetasi, selain kita harus, tadi kan di video ngomong suruh banyak nanam gitu ya. Jangan banyaklah menanam, jangan banyak menebang atau gitu ya. Ya gitu harusnya gitu ya. Bahwa pada prinsipnya menghilangkan vegetasi itu bukan berarti bahwa hanya berpikir nanti kayunya habis loh. Kan pikirnya gitu ya, kadang-kadang ya, berpikirnya gitu. Kayunya habis, ya nanti nanam lagi lah, nanti akan ada kayu. Atau kalau kayunya habis ya nggak apa-apa lah, nanti kita bangun rumah pakai besi. Gitu kadang-kadang berpikir. Jadi value-nya hutan, value-nya vegetasi itu hanya diukur sebagai sebuah nilai kayunya gitu. Apa wong di situ cuman kayu rimba campuran kok Pak, nggak ada apa-apanya, itu kayu bakar aja. Jadi ya ditebang nggak apa-apa. Diganti anu lah, tambang atau diganti nanam apakah situ, sayur apa. Tapi sebenarnya itu fungsi untuk menjaga atmosfer kita itu ada fungsi itu gitu. Dan itu tidak pernah tercatat. Tidak, kadang-kadang ada orang yang tidak berpikir sampai ke situ kan. Ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak mikir sebetulnya produsen oksigen itu di alam itu siapa dan apa, itu nggak pernah ada. Gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Kira-kira bagaimana pentingnya sebetulnya kondisi lingkungan kita itu terhadap pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini efeknya nanti akan global.
efeknya akan global. Apakah itu ke udaranya memang, ke emisi maupun ke ambien, maupun nanti ke perairan. Jangan lupa bahwa polutan tadi itu akan jatuh lagi ke permukaan bumi. Dia tidak kemana, tidak bisa. Lalu terus masa terus di atmosfer terus kan tidak mungkin toh. Ketika terjadi presipitasi pasti dia akan jatuh ke permukaan bumi. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Oke. Selain itu, adakah lagi selain kita nanam, kita ngapain bagusnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Baik. Atau gini dulu, saya ingin teruskan perjalanan polutan ini hingga kok dia bisa ke bagaimana perjalanan dia dari emisi itu dia nanti bisa jadi ambien secara vertikal maupun secara horizontal, bagaimana dia bisa mencemari manusia dulu sebelum dia itu nangkring di atmosfer dan dia menaikkan suhu bumi gitu ya. Oke ya, kita lihat. Saya ada beberapa gambar yang mungkin Anda pernah perhatikan gitu ya. Slideshow saya ada ya? Belum. Saya ini share apa ya? Ada, Pak. Sudah ya? Ada. Ada, Pak. Oke. Kita akan berbicara mengenai tipe turbulensi plum. Plum itu apa namanya? Stack ya. Plum itu cerobong, plum ya. Bagaimana perjalanan dia? Perjalanan polutan ini yang dipengaruhi oleh kondisi meteorologi, lalu kemudian dia mengalami proses turbulensi. Saya ada beberapa gambar, saya nggak tahu Anda pernah perhatikan nggak seperti ini. Ada cerobong itu asapnya itu seperti ini ya. Ada ya? Pernah lihat ya? Yang gini ya? Pernah lihat? Pernah, Pak. Nah, mungkin juga pernah seperti ini. Dia naik ke atas gitu. Yang awalnya seperti ini, dia jadi seperti ini. Pernah dengar? Pernah lihat ya? Pernah, Pak. Lalu ada yang seperti ini. Lalu ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Ini kira-kira gambaran ketika emisi ini rilis ke atmosfer. Kayak gini, pernah nggak? Dia alirannya justru nggak ke atas, dia turun ke bawah. Pernah nggak lihat gini? Atau seperti ini? Dia gembung besar gitu ya. Dia belok. Kamu kemudian cenderung turun ya. Dia langsung nyebar. Ada pernah lihat ya? Ada ini juga. Ya naik turun. Lalu audio saya masih kedengar? Masih, Pak. Kedengaran, Iya. Pak. Terdengar, Pak. Masih kedengar ya? Nggak keganggu hujannya nggak? Keganggu aja nggak? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Kalau gitu saya moving dulu ya. Saya masuk rumah dulu ya. Ini saya lagi di taman. Biar santai sih maksudnya. Tapi noise-nya masih dengeran aja kok ya. Nanti kalau nggak kedengar baru tolong beritahu saya ya. Baik, Pak. Nggak jadi hujan bener. Posisinya kadang-kadang jadi seperti ini gitu ya. Ini pokoknya lihat
Anda lihat bagaimana kondisi ininya, plamnya ini, kondisi asapnya ini. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang begini, ada yang begini. Lalu ada macam-macam lah ya. Ada yang begini. Ini bakal nggak kemana-mana, dia muter-muter di sini aja. Ada yang begini, ada yang begini. Dia langsung ke udara gitu. Ada yang begini, ada yang begini. Ada lihat ya, perubahan plamnya ini ya, macam-macam ya. Jadi kelihatan aja ya. Ada yang begini, ada yang begini. Plamnya nih, Anda perhatikan plamnya. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang naik ke atas semua, langsung vertikal. Dia tidak horizontal. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa nggak sama? Nah, pertanyaannya, kenapa kok plam ini tidak sama gitu? Ada yang ke atas ke bawah, gitu ya? Artinya apa? Kalau dia posisinya seperti ini, turun ke bawah gini, artinya ini ya ke kita, gitu ya, bisa ke pemukiman, gitu ya, dia akan mempengaruhi proses, nah, bisa terhirup oleh manusia, kira-kira gitu. Ada yang vertikal ke atas, kok nggak vertikal ke atas semua? Kalau vertikal ke atas semua kan aman, kita nggak ngisep ini gitu ya, plam. Ada yang mau ini? Silakan. Kenapa kok posisinya bisa berubah-ubah sih ini? Kira-kira dipengaruhi oleh apa nih? Kondisi plam. Ya, silakan. Menurut saya itu berbeda-beda arahnya karena pengaruh cuaca, terus pengaruh angin sama masa jenis kandungannya, Pak. Oke. Ada cuaca, ada apa tadi, kecepatan angin ya? Kecepatan angin, ada biji, densitas ya. Oke. Ya, jadi ada lagi menurut Anda? Ada lagi? Kenapa kok bisa gitu ya? Atau gini pertanyaannya, itu kan kalau Anda lihat pasti Anda akan menebak, ya tergantung anginnya dong. Kalau anginnya kenceng, dia pasti asapnya gini. Kalau nggak ada angin, ya dia gini-gini gitu ya. Kalau anginnya ke arah sono, ya ke sono dia pasti kan gitu. Kenapa kok sebenarnya? Ya gitu. Pasti arahnya akan dipengaruhi oleh arah angin, arahnya gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan perubahan arah angin? Apa sih sebetulnya? Kenapa arah angin kita berubah kadang ke utara, kadang ke selatan? Itu kenapa? Ya, jangan dijawab ya itu karena Allah, Pak. Ya angin itu kalau suruh ke utara ya ke utara. Kalau itu selesai masalah kita. Nanti kesimpulannya kenapa terjadi pencemaran daya sunat? Ya itu mungkin sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa lah.
kenapa kok angin itu bisa berubah-ubah? Karena gini, saya kasih perjalanan polutan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi. Gitu ya. Konsentrasi pencemar udara, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh meteorologi. Masyarakat yang hidup di daerah industri, anggaplah dia banyak sekali teropong gitu ya, di kawasan industri, banyak sekali teropong udara, belum tentu kualitas udaranya buruk. Belum tentu. Atau kadang ada area yang dia itu jauh dari pencemar udara, baik itu yang emisi udara maupun dari emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak tadi, tapi kualitas udaranya buruk sekali. Udara ambien ketika diukur, yang kemarin kita bahas, pengukuran udara ambien, itu justru kualitasnya itu buruk sekali. Gitu. Ada yang seperti itu. Dan kita itu dipengaruhi oleh kondisi meteorologis. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana kondisi meteorologi itu bisa mempengaruhi proses difusi dan dispersi pencemaran udara. Kita ingat, yang perlu Anda catat yang jadi penting adalah bahwa ini pencemar ini ini kelihatan ya, please move this window ini selalu kelihatan nih, selalu ganggu saya ini. Lihat, Pak. Gitu ya. Saya nggak tahu gimana cara ngilanginya itu. Oke. Nah. Jadi pada prinsipnya ini asap ini bergerak. Apakah dia mau vertikal atau dia mau horizontal itu tergantung dari kondisi meteorologis. Kondisi meteorologis. Bisa jadi kondisi plam ini itu bisa jadi dia jadi gini perjalanannya. Anda kan sudah belajar pencemaran air ya, bahwa kalau di air limbah itu kan tidak boleh dilakukan pengenceran gitu ya kan, karena nanti beban pencemarnya makin tinggi. Tetapi kalau pencemaran udara itu beda. Kalau saya rilis, anggaplah CO di sini. CO ini di udara nanti akan terjadi satu. Dia akan bereaksi dengan unsur lain. Anggaplah tadi itu, CO2 lah gitu ya. CO2. Dia akan bereaksi dengan unsur lain. Atau SO2 gitu. Dia akan bereaksi dengan unsur lain. Jadi apa? Polutan itu satu, dia akan bereaksi dengan unsur lain. Gitu ya, dalam perjalanannya. Nah, tetapi dalam perjalanannya nanti ini, dia nanti konsentrasinya itu akan berkurang. Dia akan mengalami proses dispersi. Dan dia akan mengalami proses difusi. Dia itu nyebar kemana-mana areanya. Akan terjadi proses dispersi dan dia terjadi proses difusi. Gitu ya. Sebentar saya lalu
Sebentar saya moving dulu ya. Berisik sudah ya. Kira-kira sudah taraf mengganggu nggak hujannya? Lumayan, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Berisik. Oh, Pindah dulu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang perlu Anda ketahui adalah emisi udara yang keluar. Audi saya dengar. terdengar, Kedengaran, Pak. Pak. Dengar, oke. Emisi udara ini ya, ini kan emisi udara mana? Dari yang bagus ya. Nah ini yang keluar dari cerobong, kalau di sini kan masih emisi tuh. Yang keluar dari cerobong, ketika sudah di sini, ini akan mengalami penurunan konsentrasi. Jadi ada dispersi dan difusi pencemaran udara di sini. Gitu ya. Artinya menyebar gitulah mudahnya ya. Terjadi proses dispersi. Ibaratnya kayak gini. Saya punya kira-kira konsentrasi larutan gitu ya. A, konsentrasi larutan A. Lalu kayak dengan konsentrasi misalnya 20 mg per liter. Lalu saya masukkan ke dalam apa namanya? Yang awalnya konsentrasi itu saya taruh dalam sebuah bejana 1 mg per liter. Lalu saya pindahkan larutan itu ke dalam sebuah air yang isinya 10 liter gitu. Kira-kira konsentrasi Turun, Pak. turun. Itulah terjadi proses dispersi gitu ya, atau difusi. Sama, ini juga itu. Bahwa yang harus Anda ketahui bahwa ini akan terjadi proses penurunan konsentrasi pencemar udara. Misalnya SOx-nya misalnya
berapa gitu ya, 30 miligram per liter atau 30 ppm. Maka ketika keluar ke sini, maka dia akan turun konsentrasinya. Itu yang pertama. Karena dia mengalami proses dispersi pencemaran udara. Nah, proses dispersi ini, apakah dia ini terdispersi atau tidak, itu dipengaruhi oleh kondisi meteorologi pencemaran udara. Itu ya. Ini dulu bisa dipahami? Asap ini, apakah dia itu akan terkumpul di sini terus, menumpuk, atau tidak, itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi pencemaran udara. Nah, lalu pertanyaannya begini. Ini kan kira-kira paling gampang ya, dia itu dipengaruhi oleh kecepatan anginnya. Kira-kira angin, ada angin kita ini tuh, itu karena apa? Karena apa? Kok bisa ada angin kita ya di atmosfer? Ada yang tahu? Karena cuaca, Pak. Karena cuaca, oke. Terus angin itu bisa terbentuk karena saya izin ambil oke. Karena apa? Anda kalau kemana-mana, misalnya mau ke toilet atau kemana, videonya jangan dimatikan ya, takutnya tremor. Karena cuaca ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, angin itu berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau sebaliknya? Angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah atau sebaliknya? Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, Pak. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, angin ini bergerak, dia bergerak itu mencari di mana tekanan yang rendah. Maka dia akan ngalir. Dia akan, misal dia, tekanan itu ada di arah utara, dia pasti akan ke utara tuh. Ya kan? Dia akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya kan? Lalu, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan perbedaan tekanan? Anda bicaranya global ya. Kalau kita sudah bicara atmosfer, kita akan bicara global. Kita tidak bicara Samarinda, kita tidak bicara Kaltim, kita tidak bicara Indonesia gitu ya. Kita bicaranya global. Nah, kira-kira kenapa kok tekanan itu bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan tekanan udara di atmosfer itu beda-beda? Apa? Karena itu nanti yang akan menentukan apakah pencemaran udara itu terjadi proses dispersi di situ atau tidak. Anggaplah Samarinda. Saya bikin cerobong pabrik di sini, anggaplah 10 cerobong. Kira-kira asapnya di Samarinda tetapkah? Lari ke Bontang kah, ke Kukar, atau ke Balikpapan, atau kemana? Jadi konsentrasi pencemaran udara itu yang tinggi di mana sih? Apakah di Samarinda atau di mana? Gitu. Ketika misalnya saya bangun pabrik di Samarinda ini banyak, itu harus 10 pabrik. Gitu. Dia akan dipengaruhi oleh kondisi meteorologis. Lalu, yang perlu Anda lihat adalah, kenapa kok tekanannya bisa beda-beda? Kalau perbedaan tekanan ini mengakibatkan kecepatan udara dan arah angin gitu ya. Lalu bagaimana jika kenapa kok tekanannya bisa beda-beda? Apa penyebabnya? Apa kira-kira? Ketinggian, Pak. Ya, silakan. Karena apa tadi, Indonesia? Ketinggian. Apa tuh? Apa tadi? Ketinggian, Pak. Ketinggian udara. Ketinggian, ya, dia faktornya vertikal. Ada lagi? Suhu udara. Apa? Suhu udara. Suhu udara. Suhu udara.
menurut Anda semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu udara kita itu naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Jadi kalau Anda naik gunung, di atasnya lebih dingin gitu ya? Ya, Pak. Nah, bisa naik sampai ke gunung, Pak. Jadi kalau di gunung, misalnya Anda di gunung itu naik ke gunung dengan ketinggian 2000 kaki gitu, lalu kemudian suhunya di situ anggaplah jadi berapa ya? 25 lah gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu kan di atasnya lagi, di atmosfer kita itu di 25 kah, 30 kah, 10 gitu ya. Oke. Lalu bahwa begini, tekanan udara itu dikontrol oleh sebuah suhu. Semakin dia suhunya naik, maka tekanan udaranya makin tinggi. Oke ya. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan suhu di atmosfer. Maka ada dua. Perbedaan suhu itu bisa vertikal, bisa horizontal. Ya toh? Bener nggak? Pada kondisi normal, seharusnya ketika dia itu vertikal, itu semakin kenaikan 100 meter, itu dia akan berkurang 1 derajat. Setiap kenaikan dia itu akan selalu berkurang. Pada kondisi normal. Pada kondisi siang hari. Gini ya. Kalau dulu Anda SD itu pernah nggak dikasih ada diajarin lagu yang nenek moyangku seorang pelaut itu ya? Ya. Bukan itu nih. Ada angin laut sama angin darat. Pertanyaannya, angin laut itu siang hari atau malam hari? Ada yang masih ingat nggak? Hah? Malam hari kah? Siang hari? Ada kan berubah kan kalau Anda ke pantai, kan suka camping di pantai toh? Siang hari, Pak. Siang hari itu dari laut ke darat gitu ya, angin laut ya? Iya. Iya, Pak. Ya, kalau angin daratnya malam hari. Pak, malam hari. Oh gitu. Begitu ya. Makanya nelayan itu kalau melaut malam hari ya. Oke. Berarti kan dalam 24 jam terjadi perubahan suhu. Ya, yang suhu di darat dan di laut. Gitu ya, berarti kesimpulannya ya. Karena arah angin itu dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Suhu apa? Ya suhu darat dan laut. Suhu atmosfer. Prinsipnya adalah bahwa bumi kita itu cepat dingin dan bumi kita itu cepat panas. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Bumi kita itu cepat dingin dan cepat panas. Kan selalu kita kena sinar matahari kan ya. Pada siang hari, matahari itu menyinari bumi. Maka bumi itu sifatnya lebih cepat panas dan lebih cepat dingin dibanding dengan atmosfer. Kalau siang hari, mulai pagi itu, sinar matahari bersinar, yang awalnya itu dia dingin, kemudian berubah dia cepat menjadi panas. Jadi bumi itu lebih panas daripada atmosfer. Gitu ya.
ketika pagi hari, mulai pagi hari ada sinar matahari, maka bumi akan lebih cepat panas dibanding dengan atmosfer. Artinya apa? Buminya panas, atmosfernya dingin, lebih dingin, gitu ya. Lalu perjalanannya sore, kalau malam itu bumi akan lebih cepat dingin dibandingkan dengan kalau siang hari itu akan cenderung seperti ini. Dia ke atas. Kenapa? Tekanan kita di bawah ini lebih tinggi dibanding dengan yang di atmosfer. Maka dia selalu kondisi pencemaran udaranya, plamnya itu dia rilis ke atas. Kalau begini kondisinya itu aman. Kondisinya aman, ya. Tapi jika suhu udara itu di bawahnya bumi itu lebih dingin dibanding atmosfer, maka ketika ada emisi udara, dia posisinya pasti akan jungkir seperti ini. Dia tidak bisa ke atas. Tekanan udaranya terlalu tinggi. Dia tidak bisa ke atas. Jadi angin itu cenderung secara horizontal, dia akan turun. Perbedaan suhu tadi kan karena dia polutan ini bergerak ke atas ke bawah kan ya, secara vertikal ya. Perbedaan suhu secara vertikal ini yang disebut sebagai inversi termal. Itulah yang mengakibatkan stack itu plamnya itu naik turun. Gitu. Ya ini bisa dipahami. Ini dulu secara global. Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan bagaimana kalau horizontal. Bagaimana kondisi kota itu semuanya akan tercemar dan dia akan mati gara-gara kondisi dispersi dan difusi pencemaran udara ini. Yang ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak ya? Sebelum kita berbicara mengenai pergerakan dia, lalu harus bagaimana gitu ya? Kita menangani ini, bagaimana kita merekayasa supaya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Pak. Ya, Yulianti. Ini masalah yang screen Bapak ini, coba Bapak klik slideshow-nya bisa nggak, Pak ya? Ini coba aja nanti berhasil, mohon maaf. Apa? Yang biar nggak muncul di screen Bapak itu. Please. Ya. Itu coba Bapak klik slideshow, Pak. Klik slideshow. Oke. Maksudnya gimana? Gini gitu? Nah, ini yang atas ada slideshow itu Bapak klik. Slideshow ini? Oke. Atas, yang atas Pak sendiri. Ini? Ya. Nah, terus? Sampingnya slideshow. Apa? Ada setup slideshow. Setup slideshow. Yang slideshow dulu, Pak. Sampai muncul setup. Terus? Slideshow yang ini? Terus
Yang selanjutnya browsed by an individual window itu Pak. Yang mana ya? Slideshow dulu. Yang atas sendiri Pak, di bawahnya area yang merah itu ada slideshow. Di antara apa? Ini. Di bawahnya area merah ada. Ini. Sampingnya ini. slideshow atas. Slideshow yang ini. Yang sampingnya, nah itu, itu diklik. Terus? Ada setup itu Pak, setup slideshow yang di kiri. Ada bawahnya tapi nomor 3. Nah itu. Pilih browse by an individual. Nomor 2 Pak, klik yang nomor 2. Iya ini. Bawah lagi Pak, bawah lagi ya, browse itu browse by an individual ya Pak. Ya, terus yang keempat, oke. Apa? Oke langsung Pak. Oke. Iya. Oke, kembali lagi ke pojok paling kiri itu ada from beginning. Oke. Itu. Nah, nanti nggak muncul lagi gitu ya? Ini coba saja nih Pak. Nanti kalau misalkan belum berhasil, mohon maaf. Dicoba Oke, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya. Baik. Ya, saya ingin katakan bahwa ini terjadi, kondisi turbulensi ini terjadi akibat perbedaan suhu, bisa dibilang gitu ya. Suhu itu yang menjadi faktor pembatas, yang ngontrol kondisi pencemaran udara itu ini, gitu ya. Ini. Pahami ya, apakah nanti dia akan bergerak secara vertikal, apakah dia bergerak secara horizontal. Kalau Anda perhatikan di foto yang saya sajikan ini kelihatan kan ya? Dia kalau siang hari, ini kan background-nya kelihatan nih, ini kan cerah loh. Ini pasti ke atas dia. Ini nggak bisa bohong. Ini pasti dia ke vertikal, ke atas. Ini kan cerah. Kalau sudah mulai malam, dia pasti nggak mungkin terus ke atas ini. Dia pasti sudah mulai ke arah horizontal. Kenapa? Ada faktor pembatas, ada inversi suhu tadi. Gitu ya, ada inversi suhu. Begitu juga dengan ini. Ini gelap toh. Berarti ini posisinya malam hari. Ya. Oke. Gitu ya. Ini pasti siang hari kalau begini. Kalau dia itu ke atas, secara vertikal, dia itu pasti posisinya itu secara posisinya pasti siang hari. Gitu ya. Ini dulu, bisa dipahami nggak ya? Nanti terakhir kita hitung bagaimana kita menghitung dispersi pencemaran udaranya, gitu ya, kira-kira ya. Bagaimana kita menghitung ini, gitu. Nanti kita hitung pakai persamaannya si Gaussian. Tapi saya pengennya Anda tahu dulu bahwa bagaimana sih pergerakan sebetulnya pencemaran udara mulai dari emisi, lalu rilis ke ambien, lalu dia itu kok bergerak kemana gitu ya, apa yang menjadi pengaruh sebetulnya pergerakan itu, apa yang menjadi pengaruhnya. Jadi kita bisa mengetahui sebetulnya kerusakan kita seperti apa. Di samping nanti kita akan melihat bagaimana proses efek yang akan terjadi dari pencemaran udara ini. Kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan siang hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Anda udah absen semua ya?
Saya ingatkan lagi udah absen. Ingat ya, bahwa absen itu saya kasih waktu 1 jam. Saya kira cukup 1 jam ya, mulai kuliah itu sampai 1 jam ke depan tuh Anda masih bisa absen kok. Jadi jangan lupa kalau kuliah absen gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Nanti sebentar lagi ajan asar. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.